Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silpa Paujiah dari 11 RPL 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi aplikasi Figma. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pada materi pertama. Mungkin di sini masih banyak yang belum tahu atau belum mengerti tentang apa itu aplikasi Figma. Yuk kita bahas lebih jauh. Sebelum mengenal tentang aplikasi Figma lebih jauh, mari kita bahas tentang sejarah aplikasi Figma. Figma dibuat oleh Dylan Flight dengan Evan Wallens pada tahun 2012 dengan tujuan membuat aplikasi desain yang bisa digunakan langsung di web dan mendukung kerja sama real time, sehingga melalui proses pengembangan selama beberapa tahun, Figma resmi dirilis pada tahun 2016 dan langsung menarik perhatian karena ringan, mudah digunakan, dan memungkinkan banyak orang mengedit desain secara bersamaan. Dan pada tahun 2017 sampai 2020, Figma berkembang pesat dan banyak digunakan oleh perusahaan besar karena fitur kolaborasi, prototyping, dan komponen yang kuat. Dan pada tahun 2021, Figma merilis FigJam, alat kolaborasi seperti papan tulis digital. Dan pada tahun 2022, Adobe mengumumkan rencana membeli Figma. Tetapi kesepakatan ini batal pada tahun 2023. Sehingga sekarang Figma tetap menjadi salah satu alat desain UI UX paling populer di dunia. Setelah mengetahui tentang sejarah Figma, kita masuk pada materi pertama, yaitu apa itu Figma. Figma adalah aplikasi desain yang berbasis online atau cloud yang digunakan untuk membuat tampilan aplikasi dan website. Figma juga mendukung kolaborasi real time, sehingga beberapa orang bisa mengerjakan desain yang sama secara bersamaan. Figma sering digunakan oleh pelajar RPL atau DKP, desain UI UX, developer, dan perusahaan teknologi. Kesimpulan kecilnya adalah Figma adalah alat untuk membuat desain digital dengan mudah, cepat, dan bisa dikerjakan bersama-sama. 2. Contoh proyek Figma pemula dalam kehidupan sehari-hari. Jika pemula ingin mencoba membuat proyek di aplikasi Figma, mungkin ini bisa menjadi inspirasi. Pertama adalah desain daftar belanja atau shopping list. Tampilan sederhana berisi daftar barang, tombol tambah, dan centang. 2. Rencana kegiatan harian to-do list. Berisi jadwal bangun, belajar, bekerja, dan aktivitas lain. 3. Tampilan menu makanan rumah. Contoh, daftar menu sarapan, makan siang, atau cemilan. 4. Poster acara kecil di rumah atau di sekolah. Misalnya, ulang tahun, agenda kelas, pengumuman, atau kegiatan keluarga. 5. Tampilan catatan keuangan sederhana. Berisi pemasukan, pengeluaran, dan total sisa uang harian. 6. Desain katalog barang jualan kecil untuk usaha makanan, minuman, atau produk buatan sendiri. 7. Tampilan pengingat minum atau olahraga. Berisi tombol cek, waktu minum, atau jadwal latihan. 8. Desain sampul handphone atau quotes harian. Berisi kata motivasi atau desain gambar yang sederhana. 9. Desain foto sederhana. Berisi nama, foto, hobi, dan deskripsi singkat seperti
biodata digital. 10. Tampilan kalender kegiatan keluarga berisi tanggal penting, acara atau kegiatan mingguan. 3. Berapa kegunaan Figma? Figma memiliki beberapa kegunaan. Antara lain adalah A. Mendesain tampilan aplikasi dan website seperti halaman login, beranda, profil, menu, tombol, dan icon. Semua bisa diatur warna, bentuk, dan fontnya. Dan B adalah membuat prototype atau desain yang bisa diklik. Prototype membuat desain terasa seperti asli. Contoh, klik tombol akan pindah halaman. Jika klik menu akan muncul pop-up. Jadi, sangat berguna untuk presentasi atau uji coba. Beberapa project. C. Kerja tim secara real time. Semua orang bisa mengedit file yang sama dan juga kita bisa melihat kursor dan perubahan teman langsung tanpa harus mengirim file berulang-ulang. D. Membuat wireframe. Wireframe sama dengan sketsa kasar dari tampilan aplikasi atau website. Figma membuat proses ini menjadi cepat dan sederhana. E. Membuat komponen yang bisa dipakai ulang. Wireframe sama dengan sketsa kasar dari tampilan atau aplikasi website. G. Membuat icon atau ilustrasi. Figma bisa digunakan untuk membuat gambar vektor sederhana seperti icon, logo kecil, atau ilustrasi ringan. F. Memudahkan developer. Developer bisa melihat informasi desain seperti ukuran, jarak, warna, font, dan CSS dasar, sehingga tampilan aplikasi bisa dibuat sesuai desain. G. Membuat icon atau ilustrasi. Figma bisa digunakan untuk membuat gambar vektor sederhana seperti icon, logo, atau ilustrasi ringan. 4. Hal yang harus dikuasai pemula di Figma. 1. Frame. 2. Teks. 3. Auto layout. 4. Komponen. 5. Prototype dasar. 6. Ekspor aset. 7. Cara pakai plugin. 8. Grid dan layout. Dan 5. Kesalahan umum saat menggunakan Figma. Beberapa kesalahan yang sering digunakan atau dilakukan oleh pemula. Pertama, tidak memakai layout. Jadi, layout cepat berantakan. Kedua, jarak tidak konsisten. Ketiga, warna tidak disimpan ke style. Keempat, tidak menggunakan komponen. Kelima, file tidak diberi nama. Jadi, jika dicari akan sulit. Terakhir, terlalu banyak layer tanpa dikelompokkan. Dengan menghindari ini, desain akan jauh lebih rapi dan mudah dimengerti. 6. Tahapan kerja di Figma. Pertama, ada riset, yaitu memahami kebutuhan pengguna. Kedua, wireframe, membuat sketsa tampilan. Ketiga, desain UI, memberikan warna, icon, teks, dan layout. Keempat, prototype, membuat desain bisa diklik. Kelima, testing, mencoba desain dan memperbaiki kekurangan. Keenam, handoff atau handoff ke developer. Developer membuat aplikasi sesuai dengan desain.
Itu tahapan-tahapan yang ada pada aplikasi Figma. 7. Istilah-istilah penting di Figma. Figma memiliki banyak istilah-istilah penting yang harus kita ketahui sebagai pemula. Pertama, ada UI atau User Interface. User Interface adalah tampilan aplikasi atau website. Kedua, ada User Experience, yaitu pengalaman pengguna saat memakai aplikasi. Ketiga, ada wireframe, yaitu sketsa kasar layout aplikasi. Keempat, ada mockup, yaitu desain yang sudah rapih dan berwarna. Dan yang terakhir, ada prototype, yaitu desain yang bisa diklik seperti aplikasi lain atau aplikasi asli. 8. Kelebihan Figma. 1. Bisa dipakai online tanpa instalasi yang berat. 2. Mendukung kerja real time. 3. Banyak plugin dan template yang gratis. 4. Tampilan mudah dipahami pemula. 5. Cocok untuk UI UX seperti wireframe, desain, dan prototype. 9. Kekurangan Figma. 1. Harus memakai internet. Jika tidak, akan terjadi lambat atau lemot. 2. Boros RAM untuk proyek besar. 3. Versi ofisial terbatas. 4. Tidak cocok untuk ilustrasi yang rumit. 10. Penerapan Figma dalam dunia nyata. Pertama adalah pendidikan. 1. Digunakan untuk desain aplikasi. 2. Membuat poster digital dan presentasi. 3. Membuat diagram alur. 4. Membuat portofolio sederhana. Kelima, kolaborasi tugas kelompok. Manfaat aplikasi Figma pada pendidikan adalah melatih pelajar untuk memakai alat desain modern. 2. Bisnis kecil atau UMKM. 1. Membuat katalog produk. 2. Mendesain banner promosi. 3. Membuat kemasan sederhana. 4. Membuat logo dan icon. 5. Membuat konten sosial media. 6. Membuat mockup tampilan aplikasi. Manfaat aplikasi Figma pada bisnis kecil atau UMKM yaitu menghemat biaya desain. 3. Hobi dan kebutuhan pribadi. 1. Membuat undangan. 2. Membuat jadwal belajar. 3. Mendesain planner mingguan. 4. Membuat stiker digital. 5. Mendesain wallpaper HP. 6. Membuat dekorasi print. Manfaat hobi dan kebutuhan pribadi pada aplikasi Figma adalah bisa berkreasi tanpa skill yang rumit. 4. Konten media sosial. 1. Membuat template Instagram. 2. Membuat desain kutipan. 3. Membuat story dan poster online. 4. Membuat thumbnail. 5. Membuat gambar sampul. Manfaat memudahkan kreator tanpa aplikasi rumit. 5. Freelance. 1. Mendesain UI aplikasi klien. 2. Mendesain website. 3. Membuat wireframe cepat. 4. Membuat presentasi desain. 5. Revisi mudah lewat tautan. Manfaat komunikasi dengan klien lebih efisien. Dengan demikian, materi mengenai pengenalan aplikasi Figma sudah kita bahas, mulai dari pengertian, fungsi, hingga manfaat. Semoga penjelasan ini dapat membantu. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.